Malam itu, Istana Buckingham mengguncang dunia dengan sebuah pengumuman yang dingin sekaligus memilukan. Camilla, yang selama ini menyandang gelar Ratu Permaisuri, secara resmi dilucuti dari kehormatan dan tanggung jawabnya. Sejak saat itu, ia hanya akan disebut sebagai Putri Permaisuri. Sebuah langkah keras yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern monarki, menandai pelanggaran yang mengguncang keluarga Windsor hingga ke akarnya. Semua ini berawal dari skandal mencengangkan. Hilangnya cincin emas Welsh milik sang raja, sebuah artefak tak ternilai yang membawa warisan suksesi berabad-abad. Dari dalam dinding istana yang megah, mulai terungkap kisah penuh pengkhianatan, ambisi, dan pertikaian sengit yang meretakkan hubungan Raja Charles III dengan istrinya sendiri. Awal kekacauan itu berakar dari peristiwa misterius di Balmoral Castle. Kastil yang biasanya menjadi tempat sunyi nan sakral di perbukitan berkabut Skotlandia tiba-tiba menutup gerbangnya pada pertengahan Juli, dalam musim panas yang seharusnya cerah dan penuh pengunjung. Pernyataan istana singkat dan penuh teka-teki. Kastil ditutup untuk umum, efektif segera, dengan alasan masalah keamanan kerajaan. Bukan karena renovasi, bukan karena acara resmi, melainkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Desas-desus segera menyebar, dari lorong-lorong Fleet Street hingga ruang tamu rakyat biasa. Seorang mantan komandan Scotland Yard berkomentar di televisi, dengan nada penuh curiga. Penutupan sebuah kastil kerajaan berarti ancaman datang dari dalam. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini pengkhianatan internal. Hanya beberapa hari sebelumnya, Raja Charles, di balik dinding tebal dan tirai antik Istana Buckingham, berusaha menenangkan pikirannya. Pada usia 75 tahun, dengan tubuh yang baru pulih dari perawatan kanker prostat, wajahnya telah memikul jejak perjuangan panjang. Sorot matanya kerap memantulkan bayangan masa lalu, sosok Diana yang tak pernah hilang dari ingatan. Jalan terjal menuju pernikahannya dengan Camilla, dan beban mahkota yang kini terasa semakin berat. Dalam kesendirian, ia kerap kembali pada satu ritual pribadi. Menatap dan menggenggam cincin emas Welsh. Sebuah cincin sederhana, namun syarat makna, ditempa dari emas murni tambang St. David di Wales, yang selama lebih dari seabad menjadi simbol tak tergantikan keluarga kerajaan. Dari kakeknya Raja George ke-6, sang pemimpin teguh di masa Perang Dunia, kemudian berpindah ke ibunya, Ratu Elizabeth II, lambang kestabilan selama 70 tahun, hingga akhirnya diwariskan kepadanya sendiri. Bagi Charles, cincin itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah lambang garis keturunan, sebuah janji suksesi, sebuah pusaka yang menghubungkannya dengan para pendahulu yang kini hanya hidup dalam kenangan. Namun pusaka itu, lambang abadi kekuasaan dan warisan, hilang dalam genggaman istrinya sendiri. Camilla, dengan air mata bercampur amarah, akhirnya mengakui. Ia tidak melakukannya demi keuntungan materi, melainkan sebagai sebuah pernyataan, sebuah tantangan, sebuah deklarasi bahwa dirinya berhak berdiri sejajar di dalam hierarki yang seringkali menyingkirkannya. Keputusan untuk menurunkannya dari tahta permaisuri lahir dari pertemuan rahasia Dewan Istana. Dan di sanalah nama William, sang pangeran Wales, disebut sebagai inisiator. Dialah yang mendorong langkah itu, bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga stabilitas, martabat, dan warisan yang dititipkan neneknya, Ratu Elizabeth. Kini, debu mulai mereda. Seorang raja terasing dalam kesepian. Seorang mantan ratu diasingkan dari singgasana. Dan monarki Inggris sekali lagi berhadapan dengan badai krisis kepercayaan publik yang belum pernah sebesar ini sejak masa kelam 1990-an. Sebuah kisah yang jauh melampaui hilangnya sebuah cincin. Sebuah drama yang memperlihatkan bagaimana mahkota yang seharusnya dijunjung di atas segala kepentingan, ternyata rapuh di tangan manusia yang dibelenggu oleh cinta, ambisi, dan luka lama yang tak kunjung sembuh. Mahkota kecil itu bukan sekadar perhiasan. Dihiasi zamrud hijau pekat yang berkilau bagai mata langit malam, cincin itu adalah sumpah pribadi seorang raja. Simbol kesetiaan, simbol beban yang hanya Charles sendiri yang memahaminya. Karena protokol keamanan yang ketat, juga demi menjaga etika kerajaan yang tak tertulis, cincin itu tak pernah ia kenakan di hadapan publik. Ia tersimpan di sebuah brankas khusus, tersembunyi di balik panel kayu ruang kerjanya. Hanya 2 orang yang tahu cara membukanya, sang raja sendiri. Dan, sebagai wujud kepercayaan terdalam, istrinya, Camilla. Setiap pagi yang tenang, sebelum ia ditelan rutinitas kotak merah dan tugas kenegaraan, Charles kerap membuka brankas itu. Tangannya gemetar pelan saat meraih kotak beludru yang akrab, lalu mengenakan cincin di jarinya. Dinginnya logam, beratnya yang padat, seolah mengingatkan dirinya pada takdir yang tak bisa ia hindari. Sesudah itu, dengan hati-hati ia simpan kembali, seakan menutup sebuah rahasia yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Namun pagi itu berbeda. Pagi setelah penutupan Balmoral, sebuah pagi yang seharusnya ia lalui dengan ketenangan, tiba-tiba menjadi panggung kehancuran. Charles membuka brankasnya seperti biasa.
Jemarinya menyusuri sisi dalam kotak itu, mencari sentuhan beludru yang ia kenal baik. Tapi yang ia temui hanyalah kehampaan, dadanya bergemuruh. Jantungnya berdetak cepat, liar, menghantam tulang rusuk seperti jenderang perang. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski ruangan itu tetap sejuk. Tidak mungkin. Gumamnya parau, suara yang terdengar lebih seperti doa putus asa. Ia menggeledah setiap sudut brankas, berharap itu hanya salah letak, sekadar ilusi pikiran yang letih, tapi kenyataan menghantamnya tanpa belas kasihan. Kotak itu kosong, cincin itu hilang. Raja Charles III, pria yang telah menghabiskan puluhan tahun menghadapi sorotan, hinaan, dan kehilangan, merasakan bumi di bawah kakinya goyah. Ia segera memanggil kepala keamanan, nadanya tajam, penuh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Penyelidikan rahasia diperintahkan. Pasukan elit yang terbiasa menjaga rahasia terdalam kerajaan bergegas menyusuri lorong-lorong istana. Setiap ruangan, dari aula marmer hingga kamar terkunci yang jarang dijamah, diperiksa dengan saksama. Namun hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Seolah cincin itu lenyap di telan udara. Di ruang kerjanya, Charles akhirnya tak mampu menahan amarah. Tinju tuanya menghantam meja mahoni, dentumannya bergema keras, seperti kutukan yang memecah keheningan. Temukan, teriaknya, suaranya bergemuruh bagai badai yang merobek langit. Wajahnya memerah, dipenuhi campuran amarah dan rasa takut yang membakar. Cari cincin itu, dengan cara apapun, dengan harga apapun. Ini bukan sekadar perhiasan, suara Charles pecah di balik dinding-dinding sunyi istana. Ini adalah warisan ibuku. Ini adalah peninggalan darahku. Ini adalah takdirku. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, seperti mantra putus asa yang tak mampu ia lepaskan. Hilangnya cincin itu bukan hanya kehilangan benda, melainkan luka yang merambat dalam. Di balik pagar megah Buckingham, badai yang mula-mula tersembunyi mulai menyebar, bagai racun halus yang meresap ke setiap lorong gelap, menumbuhkan rasa curiga dan ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, berdirilah Camilla. Sang ratu tampil dengan ketenangan yang menusuk, seolah badai yang menghantam istana tak pernah menyentuh dirinya. Ketika para penasihat berbicara dengan bisikan resah dan para pelayan menundukkan pandangan, Camilla melangkah keluar untuk sebuah agenda amal yang telah dijadwalkan di jantung kota London. Ia mengenakan busana biru pucat yang sederhana namun anggun, dan di hadapan kamera, ia tersenyum penuh percaya diri. Setiap jabat tangan dengan para relawan, setiap tatapan hangat yang ia tebar, menjadi topeng sempurna seorang permaisuri yang tampak tak tergoyahkan. Bagi publik, ia adalah gambaran keanggunan kerajaan. Seolah sama sekali tak terpengaruh oleh gejolak yang sedang mencabik-cabik balik layar. Namun para pengamat kerajaan yang berpengalaman tahu lebih dalam. Mereka yang terbiasa membaca bahasa tubuh halus keluarga kerajaan menangkap sesuatu yang berbeda. Ada kekacauan di matanya, ada perhitungan dalam caranya menatap kerumunan, persis seperti pemain catur yang tengah merencanakan langkah menentukan. Dan saat itulah sebuah detail kecil terungkap. Detail yang kelak akan menjadi potongan penting dalam teka-teki ini. Seorang ajudan lama Charles, seorang yang mengenalnya selama puluhan tahun, memperhatikan sesuatu di pergelangan tangan Camilla, sebuah gelang berkilau, asing bagi koleksi publiknya. Permata utama pada gelang itu, sebuah zamrud hijau, begitu mirip, begitu dekat warnanya dengan batu yang pernah menghiasi cincin Welsh Gold yang kini hilang. Awalnya, itu hanya pengamatan sekilas, sesuatu yang tampak remeh. Namun perlahan detail itu berubah menjadi bayangan yang menggelisahkan. Sementara itu, di dalam istana, penyelidikan internal menghadapi jalan buntu. Kehilangan itu terlalu rapi, terlalu profesional, seolah dilakukan oleh tangan yang terbiasa dengan rahasia dan kegelapan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, sebuah bukti nyata muncul. James Ann, seorang pelayan setia yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade, rambutnya sudah memutih, tangannya dipenuhi bekas kerja keras, datang langsung menghadap sang raja. Suaranya bergetar saat berbicara, "Yang mulia, mekanisme pengunci di ruang kerja pribadi Anda, ada goresan baru, halus tapi jelas ada. Seperti bekas alat profesional, bukan sekadar kunci." Suasana hening mencekam. Kata-kata itu melayang di udara seperti pisau. Bukan kebetulan, bukan kelalaian, ini adalah sebuah peringatan. Wajah Charles memucat. Ia segera memerintahkan pemeriksaan kilat atas semua rekaman kamera pengawas. Namun yang muncul justru hantaman baru. Sistem CCTV istana, jaringan canggih bernilai jutaan pound yang dibangun untuk keamanan absolut, tiba-tiba mengalami kegagalan total selama 2 jam penuh, tepat di malam penutupan Balmoral. 2 jam, celah waktu tunggal dalam lebih dari 1 tahun pengawasan tanpa henti. Ini bukan kebetulan. Charles menggenggam dan melepaskan tangannya berulang kali, napasnya memburu. Amarah dan kegelisahan bercampur, menghantam dadanya seperti gelombang badai. Seorang pejabat keamanan kemudian menyampaikan laporan yang lebih mengguncang.
Salah satu ajudan dekat Camilla, seorang perempuan dengan akses rutin ke ruang pribadi sang raja untuk urusan jadwal, tiba-tiba meninggalkan istana pada dini hari setelah malam itu. Ia terlihat membawa koper kecil, terkunci rapat, seolah menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat mata manusia lain. Potongan demi potongan mulai membentuk mosaik yang menyeramkan. Kunci yang dimanipulasi, kamera yang lumpuh, ajudan yang pergi diam-diam, dan gelang zamrud yang menghiasi pergelangan tangan Camilla. Semua itu menunjukkan satu hal, sebuah operasi yang dirancang dengan presisi sempurna. Dan di pusat lingkaran itu, hanya ada satu nama selain Charles sendiri yang mengetahui lokasi cincin tersebut. Camilla, bisikan keraguan yang tadinya hanya samar di benak sang raja, kini meledak menjadi teriakan yang menyesakan. Ia mulai mengingat kembali setiap kata, setiap tatapan. Bukankah Camilla baru saja menanyakan soal rencana peningkatan sistem keamanan istana? Bukankah ia sempat menyebut kecintaan Charles pada cincin itu sebagai sesuatu yang manis namun kuno? Pertanyaan demi pertanyaan menikam pikirannya, melahirkan ketakutan yang lebih dahsyat dari kehilangan benda. Retaknya kepercayaan. Penyelidikan atas sebuah pencurian kecil kini berubah menjadi pengungkapan konspirasi besar. Bukan dari musuh luar, melainkan dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Yang dipertaruhkan bukan sekadar perhiasan, melainkan fondasi kepercayaan yang menopang monarki Inggris. Dan ketika Charles tenggelam dalam pusaran duka dan kecurigaan, Camilla justru bergerak di jalur berbeda, sebuah jalur yang penuh perhitungan dingin. Fokusnya bukan lagi pada warisan yang hilang, melainkan pada penguatan kuasa. Tanda pertama muncul di dunia digital. Suatu pagi ketika Charles menelusuri situs resmi keluarga kerajaan di iPad-nya, matanya membeku. Sebuah perubahan kecil, nyaris tak terlihat tetapi maknanya mengguncang. Gelar Camilla pada laman biografinya telah diubah. Bukan lagi Queen Consort, gelar yang dengan hati-hati ditetapkan mendiang Ratu Elizabeth untuk membatasi peran Camilla. Kini hanya tertulis satu kata tegas. Queen, siapa yang berani melakukan ini? Dengan otoritas apa perubahan itu dilakukan? Di ruang rapat pagi itu, Charles meledak. Suaranya bergema, membentur potret para leluhur yang menggantung di dinding. Para penasihat terdiam, wajah mereka pucat. Sebab perubahan itu tidak pernah mendapat persetujuan resmi. Itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap wasiat mendiang ibunya. Sebuah wasiat yang ditetapkan untuk menjaga kesinambungan tahta, sekaligus meredakan luka lama yang ditinggalkan Diana. Bagi Charles, ini bukan sekadar penghinaan politik. Ini luka pribadi. Ia teringat bertahun-tahun perjuangan getir demi penerimaan Camilla. Malam-malam panjang menghadapi caci maki publik, reputasi yang ia relakan demi melindungi wanita yang ia cintai. Dan kini hanya dengan satu perubahan gelar, semua pengorbanan itu terasa diinjak-injak. Situasi kian memburuk ketika Edward, salah satu penasihat paling setia Charles sejak ia masih Pangeran Wales, mendadak dipindahkan dari lingkaran dalam. Edward, pria berambut perak dengan reputasi kejujuran, sebelumnya sempat memberi peringatan. Dalam pertemuan tertutup dengan cahaya redup bergetar di wajahnya, ia berkata lirih namun tegas, "Yang mulia, Camilla tidak sekadar melampaui batas. Saya khawatir ia sedang membangun pusat kekuatannya sendiri di dalam istana. Penyelidikannya terhadap sistem keamanan, pembicaraan eksklusifnya dengan para ahli media, ini bukan kebetulan. Aik Penem, hilangnya cincin itu bukan peristiwa terpisah. Semuanya saling terkait." Kata-kata itu terngiang di benak Charles, menambah beban yang sudah hampir melumat hatinya. Charles duduk termenung di ruang kerjanya yang sepi. Cahaya lampu kuning pucat menyinari wajahnya yang kian letih, menegaskan keriput yang digoreskan oleh waktu, beban tahta dan kini, oleh pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Di depannya, kotak beludru kosong masih terbuka, seakan mengejek setiap hembusan napasnya, hatinya terbelah. Camilla, wanita yang bersamanya menanggung cemoohan publik, yang ia lindungi dari badai kritik, yang akhirnya ia nobatkan dengan gelar konsort. Ia rela mempertaruhkan sebagian martabatnya demi memastikan keberadaannya diterima oleh bangsa. Namun di sisi lain, ada sumpah yang ia ikrarkan di hadapan mahkota. Sumpah untuk menjaga kepercayaan rakyat. Sumpah untuk menegakkan wasiat terakhir sang ibu, Ratu Elizabeth. Wanita yang dengan keteguhan hati menjaga monarki tetap utuh selama 7 dekade. Bagaimana ia bisa menatap bayangan ibunya di kaca? Jika ia membiarkan kehendaknya diinjak-injak oleh wanita yang kini ia curigai. Charles menutup matanya, teringat percakapan terakhir dengan ibunya di Balmoral sebelum kepergiannya. Suara Elizabeth lemah namun tetap berwibawa, seakan berbisik lagi. Charles, kekuatan seorang raja bukan hanya pada mahkotanya, melainkan pada kejujuran hatinya. Jangan biarkan cinta membutakan tugasmu. Air mata tipis menggenang di sudut mata Charles. Tak menggenggam kursi, tubuhnya gemetar menahan konflik batin yang mengoyak. Cinta atau tahta? Hati atau warisan bangsa? Malam itu ia memanggil William. Sang putra memasuki ruangan dengan langkah mantap,
wajahnya tegas, sorot matanya menyalakan bara api yang tak dimiliki Charles lagi. William sudah lama melihat perubahan Camilla, sudah lama mendengar bisikan dari staf, sudah lama merasa ibunya, Diana, kembali terzalimi, meski kini bukan oleh rakyat, melainkan dari dalam istana sendiri. Ayah, kata William dengan suara berat, ini bukan lagi soal cincin, bukan pula soal gelar. Ini tentang menjaga nama keluarga kita, menjaga janji nenek. Kata-kata itu menusuk Charles seperti belati. Ia menatap putranya, melihat bukan lagi bocah kecil yang dulu berlari di halaman Kensington, tetapi pewaris tahta, singa muda yang siap menggantikan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Charles merasa dunia bergerak terlalu cepat, meninggalkannya sendirian di antara bayang-bayang pengkhianatan. Di kejauhan, lonceng Big Ben berdentang, menandai lewatnya tengah malam, dan di balik dinding istana yang sunyi, takdir monarki Inggris perlahan bergeser, mengarah pada keputusan yang akan mengguncang dunia. Malam itu, suasana istana begitu hening hingga suara langkah kaki di koridor terdengar seperti dentuman genderang perang. Charles memanggil Camilla ke ruang kerjanya. Api di perapian menyala redup, melemparkan bayangan panjang yang menari di dinding, sekan mengintip rahasia yang hendak terkuak. Camilla masuk dengan senyum tipis, senyum yang biasa ia gunakan di hadapan publik. Senyum yang selama ini menyelamatkannya dari banyak badai. Namun malam itu, senyum itu tak sanggup menutupi kegelisahan di matanya. Charles berdiri tegak, tangannya gemetar menahan amarah, namun suaranya keluar bergetar dengan nada penuh luka. Cincin itu hilang, hanya ada 2 orang di dunia ini yang tahu di mana letaknya. Aku dan engkau. Camilla terdiam. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan sorot mata tajam yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba melangkah mendekat, namun Charles mengangkat tangannya menghentikan geraknya. Jangan mendekat, Camilla. Seru Charles, nadanya pecah antara cinta dan pengkhianatan. Selama ini aku membelamu, melindungimu dari rakyat, dari pers, dari setiap bisikan yang menuduhmu tidak pantas. Aku mempertaruhkan ibuku, mempertaruhkan William bahkan ingatan tentang Diana demi dirimu. Tapi kini, kau balas itu semua dengan pengkhianatan. Air mata perlahan jatuh di pipi Camilla. Namun bukan kelembutan yang terpancar dari wajahnya, melainkan amarah yang terpendam lama. Aku lakukan ini, bukan untuk diriku. Suaranya meninggi, bergetar namun tegas. Aku lakukan ini karena kau terlalu lemah, Charles. Terlalu terikat pada bayangan ibumu. Pada hantu Diana, sementara monarki ini perlahan runtuh. Aku mencuri cincin itu bukan untuk emasnya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku punya kuasa, bahwa aku bisa menjaga tahta yang bahkan engkau sendiri hampir biarkan hancur. Charles menutup mata, dadanya naik turun, wajahnya diliputi kesedihan mendalam. Kata-kata itu menusuknya lebih tajam daripada belati. Ia menatap Camilla, wanita yang ia cintai, wanita yang ia perjuangkan, dan untuk pertama kalinya ia melihat bukan sekutu, melainkan musuh di balik tirai pernikahan suci. Keheningan panjang menggantung di ruangan itu. Hanya suara api yang berderak seakan ikut meratap. Charles akhirnya berbisik lirih, suaranya nyaris patah. Engkau bukan lagi ratu dalam hidupku. Engkau hanyalah bayangan gelap yang menghantui mahkota. Camilla menahan napas, matanya membelalak, seakan kata-kata itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Di kejauhan, lonceng istana berdentang. Dan di momen itu, monarki Inggris menyaksikan lahirnya retakan terbesar di jantungnya sendiri. Retakan antara seorang raja dan wanita yang dulu ia sebut cintanya. William berdiri membatu. Kata-kata Camilla menggema dalam ruang itu seperti dentuman meriam yang memecah sunyi. Ia memandang lurus ke arah wanita yang baru saja menumpahkan seluruh isi hatinya. Sebuah campuran antara pembelaan diri, kemarahan, dan tuduhan. Di wajahnya tidak ada senyum, tidak ada kelembutan. Hanya ketegangan yang ditahan dengan segenap wibawa seorang putra mahkota yang terbentuk dari luka dan pengkhianatan. Aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan, suaranya rendah, tapi tegas, seolah setiap suku kata ditatah di dinding batu. Namun jangan salah, Camilla. Kau tidak menyelamatkan monarki. Kau mencoba menguasainya. Dan perbedaan itu akan selalu terpatri di ingatan sejarah. Ruangan seketika diliputi hawa dingin. Para pelayan menundukkan kepala tak berani menatap. Catherine, di sisi William, merasakan ketegangan itu menyusup ke setiap helaan napas. William melangkah maju, mendekat hingga jarak mereka hanya sehelai bayangan. Kau menyebut kami naif, kau menuduh kami menodai martabat mahkota. Tapi aku lebih takut pada mereka yang bersembunyi di balik dalih melindungi, padahal sejatinya hanya menaklukkan. Ia berhenti sejenak, menatap Anne yang diam dengan sorot mata penuh makna. Lalu kembali pada Camilla. Sejarah akan menuliskan ini, Camilla. Dan sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang mengorbankan darah keluarga demi ilusi kekuasaan. Camilla terdiam. Air mata yang tadi berkilau kini mengalir tanpa ia sanggup membendungnya. Untuk pertama kalinya, ia tampak rapuh, seperti singa betina yang kehilangan giginya di tengah pertempuran. Anne, yang sejak awal memilih bungkam,
kini perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya tajam, setajam pedang yang telah lama disarungkan, namun masih menyimpan daya tikam yang mematikan. Keheningan yang menekan ruangan pecah oleh suaranya yang dalam, tenang, namun mengandung otoritas tak terbantahkan. "Cukup sudah," ucapnya, dingin namun tegas. Camilla menoleh, setengah berharap akan ada pembelaan, setengah takut pada apa yang akan keluar dari bibir wanita yang dikenal tak pernah ragu berkata benar. Anne melangkah maju, berdiri di antara William dan Camilla. "Kau bicara tentang pengorbanan, tentang melindungi mahkota. Tapi yang kulihat, Camilla, hanyalah jejak luka yang kau tinggalkan di belakangmu. Luka pada Charles, luka pada Diana. Dari kini kau mencoba menggoreskan luka yang sama pada William dan Catherine." Suaranya meninggi, tapi tetap terkontrol, seperti ombak yang menghantam karang. Monarki ini tidak runtuh karena rakyat mencintai terlalu banyak. Aisyah runtuh karena orang-orang di dalamnya lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri ketimbang menyelamatkan kebenaran. Camilla tertegun. Tangannya bergetar, bibirnya hendak membuka suara, tapi Anne belum selesai. "Kau menyebut mereka naif?" "Tidak, Camilla. Justru karena hati mereka murni, mereka bertahan. Justru karena mereka mendengar rakyat, mereka dihormati. Kau bisa menuduh mereka apa saja. Tapi waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar menjaga mahkota ini, dan siapa yang hanya bersembunyi di balik bayangannya." Ruangan hening kembali. Namun kali ini, hening yang berbeda.